Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com, IDX Channel TV, bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, Indonesia kembali berada di persimpangan penting dalam kebijakan energi nasional. Ini menyusul kesepakatan yang disepakati antara Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat membuka jalan yang lebar bagi masuknya produk minyak dan migas ke Indonesia. Di atas kertas, kesepakatan ini terlihat menjanjikan, di mana Amerika Serikat akan memperoleh akses ekspor dengan tarif preferensial ke pasar Indonesia. Sementara Indonesia diharapkan mendapat pasokan energi, khususnya dalam bentuk petroleum oil dan petroleum gas. Namun, di balik retorika kerjasama perdagangan, terdapat sejumlah konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia, terutama dalam sistem logistik energi dan hubungan dagang negara-negara Indonesia dengan negara mitra lainnya. Sobat Investor, impor migas dari AS yang direncanakan nilainya mencapai 15 miliar dolar atau sekitar 240 triliun. Ini menjadi lonceng peringatan bagi banyak kalangan karena lonjakan ini bukan sekadar peningkatan nilai transaksi biasa, tetapi juga berpotensi menggeser posisi negara-negara eksportir lainnya yang selama ini menjadi penyuplai utama migas ke Indonesia. Sebut saja Singapura, Malaysia, Qatar, Arab Saudi, dan negara Timur Tengah lainnya. Negara-negara yang tadi saya sebut adalah mitra dagang yang strategis yang sudah bertahun-tahun lamanya menopang pasukan migas nasional. Kini posisi mereka lambat laun akan tergeser karena diperkirakan Amerika Serikat akan menjadi pengganti penyuplai migas. Salah satu yang krusial dari masalah kebijakan ini adalah tentu saja akan berimplikasi pada tingginya biaya logistik. Ini mengingat jarak antara Amerika Serikat dan Indonesia, terutama jika minyaknya harus diangkut dari pusat produksi migas di Amerika Serikat, yaitu di Texas atau di Teluk Meksiko, dibandingkan dengan kita biasa mengimpor dari Amerika Serikat atau dari Timur Tengah, itu akan sangat jauh. Bisa dilihat salah satunya adalah dari waktu tempuh kapal, yang dimana kalau misalnya kita mengekspor migas dari AS, itu waktu tempuh yang diperlukan itu bisa mencapai 30-40 hari. Ini jauh lebih lama dibandingin dengan pengiriman dari Timur Tengah atau Afrika yang rata-rata hanya butuh 10 hari saja. Nah, Sobat Investor, ketika waktu pengiriman ini bertambah, maka implikasinya adalah akan ada penambahan biaya pengapalan dan tentu saja asuransi. Ini adalah variabel yang langsung berdampak pada harga akhir dan kestabilan stok di dalam negeri. Tak hanya dari sisi biaya, implikasi strategis lainnya adalah adanya potensi gesekan diplomatik dan ketegangan ekonomi dengan negara-negara selama ini yang menjadi mitra setia Indonesia dalam hal ekspor impor migas. Singapura misalnya. Negara ini merupakan investor besar dan mitra dagang utama. Pengalihan sebagian besar porsi impor migas ke Amerika Serikat ini bisa dibaca sebagai sinyal berkurangnya ketergantungan Indonesia pada kawasan regional. Dalam jangka pendek, ini bisa saja mengganggu hubungan dagang yang selama ini sudah terjalin. Apalagi Singapura adalah salah satu negara dengan porsi investasi asing yang cukup besar selama beberapa dekade terakhir. Nah, Sobat Investor, kebijakan ini juga
berpotensi menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan penyimpanan di dalam negeri sistem migas nasional kita. Kita lihat jika misalnya volume impor dari AS ini meningkat drastis, ya tadi dari sisi nilai ya, dari sisi nilai itu Amerika Serikat itu selama ini kita impor dari Amerika Serikat minyak itu hanya di kisaran 2 miliar dolar. Nah, dengan nanti akan meningkat hingga 15 miliar dolar minyak dan gas ya, itu akan otomatis akan ada akumulasi kebutuhan logistik termasuk daya tampung stok selama ini yang memang di Indonesia itu kan stoknya 1 bulan gitu. Jadi dalam 1 bulan ini skenario ekstrimnya adalah kalau kita mengirim minyak dari Amerika Serikat, dari Texas, itu kemungkinan akan ada sekitar 30 sampai 40 hari. Nah, ini tentu menjadi risiko yang tidak bisa dikesampingkan, meskipun potensi keuntungan dagangnya dari sisi supply mungkin akan lebih aman ya. Nah, di sisi lain ada pula argumen bahwa penguatan kerjasama energi dengan Amerika Serikat bisa menjadi penegasan ulang akan pentingnya peran industri migas dalam fondasi ekonomi nasional di tengah gencarnya isu transisi energi tentunya. Walaupun isu transisi energi ini saat ini Amerika Serikat sendiri sudah sepertinya tanda kutip sudah tidak begitu fokus ya, karena kita tahu Donald Trump lebih pro fosil, boleh dikatakan begitu. Namun di dalam negeri sendiri, industri migas ini memang masih menjadi penopang fiskal kita, kemudian menjadi sumber bahan baku bagi industri hilir, dan tentu saja menjadi pengaman pasokan energi. Karena kita tahu bahwa energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, perannya masih terbilang minim dan masih di bawah 20%, menurut data ESDM hingga akhir 2024 kemarin. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa migas masih menjadi tulang punggung ekonomi kita. Industri fosil, minyak yang berasal dari notabene fosil, mau tidak mau, tidak akan berakhir dalam waktu dekat kalau kondisinya seperti ini. Nah, sobat investor, situasi ini semakin rumit sebenarnya jika kita menengok kondisi produksi migas nasional. Kita tahu bahwa dalam 2 dekade terakhir ini produksi migas memang cenderung menurun. Menurunnya lumayan signifikan. Dari tahun 2020-an itu, awal 2020 itu kita masih bisa produksi 1 jutaan barrel per hari. Dan hari ini menurut laporan dari APBN, kita hanya tersisa 580.000 barrel per hari liftingnya. Nah, sementara di sisi lain konsumsi energi justru masih tinggi. Walaupun sekarang kemunculan mobil-mobil listrik, kendaraan listrik yang sudah mulai menjamur di beberapa daerah di Indonesia, tapi kebutuhan migas justru akan semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya populasi. Sehingga impor migas mau tidak mau akan menjadi pilihan yang nyaris tak terhindarkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi kita. Namun, menggantungkan diri pada impor dalam jangka panjang tentu bukan solusi yang berkelanjutan. Masalahnya adalah di industri migas sendiri masih kita menemukan sejumlah tantangan struktural yang mulai dari lemahnya ekosistem di industri migas, terutama di industri hulu dalam negeri. Berbagai persoalan masih kerap ditemukan, mulai dari tumpang tindihnya regulasi, kemudian banyaknya perizinan yang harus diselesaikan oleh kontraktor kerjasama migas atau K3S, kemudian masih adanya kurangnya insentif di sektor migas hingga masalah-masalah hukum yang kerap kali menjadi hambatan serius bagi peningkatan industri di sektor ini. Kemudian, sobat investor, ada juga
kalau kami melihat itu adanya risiko hukum karena tidak adanya pemisahan yang tegas antara administrasi, keuangan, proyek dengan struktur keuangan negara. Nah, untuk mengatasi problem-problem seperti di atas tadi, jika pemerintah ingin menjadikan industri hulu migas ini sebagai tumpuan kemandirian energi, maka mau tidak mau pembenahan regulasi menjadi keharusan. Penyelarasan ulang antara bentuk kontrak kerjasama dengan regulasi yang ada itu mutlak dilakukan. Kemudian harus mengembalikan 3 prinsip utama pemisahan administrasi dan fiskal antar negara tadi dan kontraktor, misalnya dengan menyederhanakan birokrasi, kemudian lewat aspek fiskalnya, kemudian lewat berbagai langkah strategis lainnya di bidang keadministrasian, ya, terutama di perizinan yang sempat saya sebut di atas tadi. Nah, dalam konteks hilirisasi, peran industri hulu migas juga menjadi kunci keberhasilan sebenarnya di industri ini. Karena tanpa produksi di dalam negeri yang memadai, maka nilai tambah dari proses hilirisasi migas ini justru akan berkurang. Studi menunjukkan bahwa jika hilirisasi berbasis bahan baku migas ini dilakukan, ini studi kajian dari Reforminer Institute yang kami dapat, bahwa dari studinya mereka itu ada sekitar 12 triliun rupiah untuk setiap 1 triliun investasi yang bisa dihasilkan nilai tambahnya. Namun jika bahan bakunya berasal dari impor, maka nilai tambah itu akan turun signifikan, jadi hanya 7 triliun. Nah, ini artinya adalah kemandirian energi adalah salah satu syarat yang memang harus dipenuhi dalam transformasi industri nasional. Sobat investor, impor migas dari Amerika Serikat kembali lagi ke perjanjian kesepakatan dagang antara AS dan Indonesia yang disepakati, yang diumumkan pekan lalu, di mana Indonesia mendapat tarif 19% dari semula 13%. Nah, ini sebenarnya dari industri migas bisa menjadi peluang, tapi di sisi lain bisa juga menjadi semacam jebakan apabila tidak disertai langkah korektif di sektor hulu di dalam negeri. Tanpa peningkatan produksi domestik dan adanya keberanian mereformasi regulasi di sektor migas ini, Indonesia kemungkinan ya hanya akan terus mengkonsumsi minyak dari negara-negara lain. Lebih jauh, ketergantungan ini bisa saja menjadi titik lemah dalam negosiasi geopolitik maupun di stabilitas fiskal. Maka pilihan kini ada di tangan pemerintah sebenarnya. Apakah menjadikan impor sebagai jembatan menuju kemandirian energi atau justru semakin masuk ke dalam jebakan ketergantungan struktural tadi. Di dunia energi, terutama migas yang memang sangat dipengaruhi oleh gejolak global, apalagi suasana di Timur Tengah itu masih sangat bergejolak dan masih terus dinamis, sehingga hanya negara yang mampu memperkuat fondasi domestiknya yang akan bertahan dan unggul. Indonesia sebenarnya punya sumber daya, punya pengalaman, dan juga punya posisi strategis. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah adalah bagaimana kebijakan yang tepat dan keberanian untuk melangkah. Demikian di editorial kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.